menurutnya itu hanya sedikit aja dari saya. Cuma satu lagi mengenai motif itu menurut ahli masuk bagian inti delik nggak atau bestandil delik? Jadi begini Pak, sudah jelas. Sudah jawab aja Pak. Maksudnya masuk bagian iya atau tidak itu aja jawabannya. Mungkin ahli tidak capek juga menjelaskan terlalu panjang kan nanti. Tidak Pak, menyampaikan sesuatu. Maksudnya gini ahli, saya potong, mohon maaf ya. Maksudnya motif itu merupakan bagian inti delik nggak? Bestandil delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum gitu. Enggak, maksudnya iya atau tidak? Saya terasa tiba-tiba Bapak ganteng sih, bicaranya bagus, jadi saya agak senang, merasa lucu saya Pak ya. Ya. Jadi boleh saya bicara sekarang? Boleh saya yang bicara silakan, Pak? ahli silakan. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan diulang-ulang lagi Pak ya. Tadi saya sudah katakan, menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan, memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya, cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik material, utamanya pada delik-delik material misalnya tindak pidana pembunuhan, itu sangat perlu dibuktikan motif. Karena kalau diketahui motif, justru itu unsur sengajanya langsung terbukti, dapat dibuktikan. Ya Pak ya. Tetapi pertanyaan lagi yang lebih spesifik dari Bapak, apakah itu merupakan unsur-unsur tindak pidana atau elemen-elemen dari unsur pasal yang harus dibuktikan? Ya, harus kita kembalikan Pak. Pasal itu apa elemen unsurnya? Nah, elemen unsurnya itu silahkan dibuktikan. Maksudnya kembalikan ke siapa ahli? Kembalikan kepada penuntut umum membuktikan dakwaannya sebagaimana dakwaan yang dibuat, baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar. Oke, jadi artinya tidak perlu motif kalau. Oh, saya tidak mengatakan seperti itu. Itu kesimpulan Bapak penuntut umum. Satu lagi ahli. Tidak, tunggu dulu karena ini konklusi kesimpulan yang Bapak lahirkan ini agak mengganggu keterangan saya lebih 1,5 jam. Jadi saya perlu sedikit menjelaskan. Kalau konklusi yang Bapak bangun itu bahwa saya ahli menyatakan tidak perlu motif, tidak benar sama sekali. Tadi dari awal saya jelaskan bahwa pentingnya motif itu diketahui karena dengan motif itu unsur sengaja dapat diketahui. Dengan motif diketahui bagi hakim dapat menjadikan pertimbangan. Ingat kata dapat ya. Dapat menjadikan pertimbangan dalam menjatuhkan jenis-jenis pemidanaan atau lama tidaknya pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa. Boleh sama-sama pembunuhan, tapi karakteristik yang menjelujuri sebuah perkara niscaya antara satu perkara dengan perkara lainnya itu berbeda Pak. Makasih ahli. Tinggal satu lagi ahli ya. Dalam pembuktian hukum kita mengenal adanya bukti langsung atau direct evidence dan bukti pembuktian tidak langsung atau circumstantial evidence. Bisa saudara ahli jelaskan itu pembuktian yang langsung dan tidak langsung dalam hukum pidana, khususnya konteks ke 340. Ya, jadi kalau izin yang mulia untuk menjawab, kalau saya pribadi menitik beratkan dan tetap taat asas pada ketentuan 184 KUHP bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana itu ada alat bukti yang diatur sebagaimana di dalam pasal tersebut, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan ayat 2-nya, hal-hal yang bersifat umum tidaklah perlu dibuktikan. Saya berpatokan kepada ketentuan di dalam 184 KUHP itu dalam membuktikan perkara pidana. Kemudian pertanyaan Bapak, bagaimana ada pembuktian yang bersifat tidak langsung atau mungkin tidak, maksud Bapak tidak diatur di dalam 184 KUHP misalnya. Ya, saya ingin mengatakan bahwa sebagai sarjana hukum yang belajar hukum acara pidana, tentu semua jaksa paham di Indonesia bahwa untuk membuktikan suatu perkara pidana berpatokan pada alat bukti sah yang diatur dalam pasal 184 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Nah, contoh kasus perkara Jessica Kumala Wongso yang kebetulan jaksa juga ada di sini. Waktu memasukkan kopi Bapak itu tidak ada yang melihat. Maksud saya pertimbangan waktu itu masalah pembuktian tidak langsung dari majelis waktu itu kalau saya tidak salah bacanya.
Ya baik, Gimana, Pak? saya senang Bapak menyinggung kasusnya kopi sianida itu. Iya kan? Ya waktu itu pembuktian tidak langsung karena tidak ada yang melihat. Waktu Sabar, saya baca. sudah saya paham. Boleh saya bicara? Iya. Jadi saya senang Bapak mengungkap itu kasus kopi sianida. Sekedar Bapak tahu, saya 2 kali dimintai pandangan sebagai ahli berkaitan kasus itu. Kasus sianida itu. Ya. Memang dalam kasus itu, kalau itu yang Bapak kemukakan ya, memang yang melihat langsung itu tidak ada. Yang bersangkutan mencampurkan minuman ke dalam gelas yang kemudian diminum oleh korban Mirna. Tetapi terekam dalam CCTV itu ada kelakuan dari terdakwa memindahkan paper bag seakan hendak melindungi sesuatu. Saya paham betul masalah itu karena 2 kali saya diambil sebagai ahli yang dimintai komentarnya di TV One. Ya maksudnya berarti pembuktian tidak langsung berarti bisa dong diterapkan dalam pembuktian. Bersifat menunjang, tetapi bersifat menunjang. Jadi ahli menerangkan tidak bisa kalau saya tidak salah. Bersifat menunjang, tetapi bagaimanapun juga patokan acuan kita. Ya pasti. Ya di Badiklat saya biasa diundang mengajar di Ragunan sana Pak. Saya ngajarkan calon jaksa kita itu 184 KUHP Pak. Saya fokus di situ Pak. Ya. Izin yang mulia sedikit lanjut. Oke, silakan. Saudara ahli. Apakah waktunya masih cukup yang mulia? Makanya